Pertanian menurut saya adalah jiwa yang sudah mendarah daging di dalam hidup saya. Karena saya terlahir dari keluarga petani. Nama saya Komaydi Juliana dan orang tua saya merupakan petani sejati. Kakek saya juga petani, yaitu kakek petani kopi. Bapak saya dulu petani kopi dan sekarang menambah bidangnya dari petani sayur. Bapak saya mengelola lahan kering, yaitu dari Subak Kering, Subak Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, saya menemukan pertanian itu adalah jalan hidup saya. Karena saya sudah cinta sekali dengan pertanian sedari saya kecil. Saya mulai menekuni pertanian itu, mulai terjun langsung ke lapangan setelah saya tamat SMK pada tahun 2018. Namun, saya mendapat banyak ilmu yang sangat bermanfaat dari orang tua saya sedari saya kecil. Saya memang dididik untuk mencintai pertanian. Maka dari itu, menurut saya pertanian itu adalah darah daging, di mana saya bisa berkontribusi kepada alam, kepada negara, kepada masyarakat, sehingga semuanya menikmati apa yang dinamakan proses dan hasil yang didapat dari pertanian. Menurut saya itu pertanian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara budidaya, baik itu tumbuhan meliputi tanaman pangan, palawija, ataupun tanaman sayuran hortikultura. Dan begitu juga ternak dan juga ada perikanan. Menurut saya itu pertanian itu adalah suatu langkah yang sangat menyenangkan. Namun seiring berkembangnya waktu, semakin masif terjadinya eksploitasi terhadap lahan kita, yaitu kurangnya kesadaran petani untuk kembali ke pertanian nature farming. Dan secara sistematis dari Subak sudah mulai pudar. Sekarang saya berada di Pura Subak, Banjar Dinas Tambelingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, di mana di sini merupakan titik masyarakat melakukan persembahyangan di saat rainan, di saat hari-hari penting untuk memperingati Subak. Memperingati odalan istilahnya dari Ide Betari Sri. Nah, keterkaitan Subak menurut saya terhadap pertanian dan yang saya angkat adalah sistem pertanian terpadu. Sebenarnya itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dari leluhur kita sudah memaparkan, sudah mengajarkan. Namun, belum begitu banyak catatan-catatan yang dipahami oleh masyarakat. Karena catatan tersebut hanya tertuang di dalam lontar. Samping itu, ada pun beberapa keterkaitan Subak dengan sistem pertanian yang ada sekarang yang saya angkat adalah sistem pertanian terpadu. Adalah Subak merupakan cikal bakal akar dari budaya Bali yang berawal dari melakukan sistem budidaya bertani, terus melakukan syukuran yang ditujukan kepada Hyang Betari Sri, kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa sesajen. Terus seiring berjalannya waktu dilakukan suatu acara-acara tertentu, semacam seperti festival, sehingga berkembanglah menjadi suatu budaya. Banyak orang-orang pintar, banyak para peneliti mengatakan ketika Subak Bali punah, budaya Bali juga punah. Keterkaitan dengan pertanian terpadu adalah Subak merupakan akar materi pembelajaran untuk melakukan sistem pertanian terpadu, yang dimana kita harus melakukan suatu sistem, yaitu membantu ayah dan melindungi ibu. Oke, ini adalah salah satu Subak Kering yang dikelola oleh salah satu petani di sini di Banjar Dinas Tambelingan, di mana di belakang saya dan di depan saya adalah kebun cengkeh yang
dominan kebun cengkeh dan ada beberapa tanaman kopi. Salah satu contoh subak kering itu seperti ini dah. Artinya ada tanaman rempah. Cengkeh termasuk ke tanaman rempah. Itu dengan nama ilmiah Isoxylum aromatica. Dan cengkeh di sini perkembangannya sangat bagus dan kandungan minyaknya juga tinggi. Jadi subak kering adalah subak di mana tidak ada air menggena, tidak seperti subak basah yang identik dengan sawah. Kalau subak kering ini ada tanaman kopi, ada pisang mungkin, dan lebih banyak bisa dibudidayakan adalah tanaman buah seperti itu. Oke, kita lihat ke belakang. Tanaman cengkeh di sini sudah dibudidayakan dari dulu. Dari zaman saya kecil sudah ada cengkeh ini. Dan salah satu kecintaan saya terhadap tanaman cengkeh karena harganya yang mahal. Samping itu memiliki banyak fungsi. Dan lebih spesifik, subak kering adalah tanah tegalan. Seperti itu. Nah, ini merupakan linggih, tempat persembahyangan umat Hindu, yaitu yang dinamakan Sepat Sari, yang secara niskala menandai di mana wilayah tanah milik orang tersebut. Biasanya persembahan-persembahan yang dibawa ke sini merupakan suatu syukuran dari hasil panen yang tentunya ada kaitannya dengan subak dan bersubak tadi. Biasanya umat Hindu yang memiliki tegalan, yang memiliki kebun, melakukan persembahan ini 25 hari sebelum galungan yang dikenal dengan tumpuk bubuh. Dan di kebun ini juga kami bersama petani dan ada beberapa tanaman jebu garum atau tanaman pala. Dan spesifik kebun ini adalah kebun rempah dan ada juga tanaman sirih di sini yang sudah banyak dibudidayakan oleh petani-petani di sini. Jadi pemahaman tentang subak dari petani sebenarnya sudah ada dari dulu, yaitu melakukan sistem pertanian tumpang sari salah satunya, yaitu ini. Ada tanaman cengkeh, tanaman bugarum, ada tanaman kopi, terus ada tanaman sirih juga untuk kebutuhan rempah di Bali. Ini merupakan pura beji di mana masih ada kaitan dengan subak yang berkaitan dengan air. Di sini adalah tempat warga mengambil air. Debit airnya tidak begitu besar dikarenakan di dataran tinggi. Namun air inilah yang menjadi tempat di mana masyarakat memanfaatkan air. Sumber airnya ada di atas sana dan itu adalah pura subaknya yang masih berkaitan erat dengan pura beji yang masih berkaitan erat dengan subak. Budi aja, red. Oke, sekarang saya berada di Danau Tamlingan. Danau ini terletak di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Lereng, tepatnya di Banjar, Dinas Tamlingan. Ini merupakan salah satu danau yang ada di Bali, yaitu cadangan air Pulau Bali. Dan di sini juga terdapat pura, di mana pura ini
bernama pura gubuk yang merupakan hulunya sumber air untuk pengairan sawah di wilayah Subak Basah. Berdasarkan beberapa penuturan dari tetua di sini, bahwasanya pura gubuk ini merupakan kebanyakan pengemponnya dari wilayah Tabanan. Jadi ini merupakan salah satu tempat cadangan air, sumber air untuk pengairan subak-subak yang di bawah. Kalau danau ini kering, secara otomatis di bawah tidak ada sumber air. Di sini adalah peternakan yang dimiliki oleh salah seorang petani yang berada di Banjardinas Tamlingan yang sudah menerapkan sistem pertanian yang terintegrasi, di mana ada kebun, ada sapi, dan ada juga tempat pengolahan limbah. Nah, beliau adalah salah satu penggagas atau pendiri dari sistem pertanian terpadu di wilayah ini. Dan beliau adalah salah satu petani yang memang betul-betul petani dari kecil sampai sekarang. Ini semua adalah sapi-sapi dari hasil pengembangbiakan beliau di sini. Dari 2 ekor sapi bisa jadi banyak. Nah, keterkaitan sapi Bali dengan subak, di mana sapi Bali itu adalah plasma asli Bali, Indonesia tepatnya. Yaitu orang-orang Bali kuno, orang-orang Bali dulu menggunakan sapi untuk membantu membajak sawahnya. Namun di dataran tinggi sapi hanya dipelihara, yang biasanya digunakan untuk penggerak gerobak pada zaman dahulu. Namun sekarang sapi-sapi ini biasa diternakan untuk diambil daging dan anakannya. Seperti itu. Lo ya kini lah lahir kan. Asal mulai dicu deh. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu itu adalah pertanian yang terintegrasi atau terintegritas, di mana ada pertanian, ada peternakan, serta ada pengolahan limbah yang paling penting. Nah, di sini adalah kebun sawi, kebun sayuran, di mana kami melakukan budidaya untuk sayuran dan melakukan uji coba dari pupuk yang kami buat, dan seperti inilah hasilnya. Kami di sini di Amartagiri Lesung, di tim kami menggunakan metode nature farming dalam melakukan budidaya tanaman, di mana konsep nature farming itu hanya menggunakan pupuk kimia sebagai starter, sebagai pemenuhan nutrisi tambahan, menandakan tanaman itu sudah siap untuk dipanen. Nah, seperti itu. Sekali lagi, saya memberikan pemaparan tentang pertanian terpadu sedemikian rupa, yaitu pertanian yang memiliki rantai siklus khusus di bidang itu saja. Dan fungsinya adalah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani hebat,
negara kuat, hidup pertanian Indonesia. Salam petani muda.